Bruder, suster, oma, opa, bapak, ibu, rekan-rekan muda, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Tentu dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, semuanya akan terfokus pada pengalaman Petrus atau pengalaman para murid ketika berada di perahu, ketika berada di angin sakal yang kalau untuk bagi nelayan itu sangat membahayakan. Tetapi coba kita perhatikan dalam keseluruhan Injil, bagaimana seringkali kita lupa pada bagian Yesus yang menyendiri untuk berdoa. Dan mungkin dalam permenungan kita hari ini dan juga bersama dengan bacaan-bacaan lainnya, pengalaman Yesus berdoa ini yang kemudian bisa menjadi permenungan yang bisa meneguhkan hati kita, meyakinkan hati kita akan pengalaman berdoa yang sesungguhnya. Seringkali kita melihat berdoa itu sebagai momen komunikasi aku dengan Tuhan. Kadang kita mencoba mencari tempat-tempat berdoa, spot-spot doa yang hening. Misalnya seperti di Gua Maria, atau misalkan di dalam gereja kalau misalkan dalam situasi yang hening, sepi. Tapi kadang-kadang juga kita bisa menemukan di tempat-tempat yang penuh dengan makna hidup. Salah satunya adalah mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur. Tapi juga berdoa kita juga bisa melihat bahwa menjadi satu momen menata kembali relasiku dengan Allah, mencoba menata relasiku dengan orang-orang lain di sekitarku, sesamaku. Tetapi dalam bacaan Injil kita mendapatkan satu pengalaman baru. Apakah dengan Yesus yang pergi menyendiri, dengan Yesus sengaja meninggalkan para muridnya di tengah badai, apakah memang niat Yesus demikian? Kita tidak tahu ya, Yesus punya niat apa ketika ia mencoba menyuruh para muridnya untuk pergi duluan dan Yesus sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil, di sini ada satu hal yang menarik. Yesus sendiri berada di gunung untuk berdoa. Sedangkan para murid dalam tanda kutip sendiri juga di tengah badai, di tengah kehidupan. Dan disinilah yang mungkin menjadi satu insight bagi kita, bahwa di saat Yesus berdoa, murid-murid masih belum melihat pertolongan apapun dan masih dalam suasana hati yang kalut, suasana hati yang penuh dengan ketakutan. Sehingga dalam momen bersama dengan Yesus, ketika Yesus kemudian muncul, ataupun ketika Yesus belum sampai pada momen ketika para murid terkena badai, doa itu jangan-jangan bukan sebagai satu permohonan agar badai berhenti. Tetapi doa itu justru menjadi satu ajakan juga bagi diriku, bagi saya, bagi kita semua, untuk tidak berhenti berharap ketika badai masih terjadi dalam hidup kita. Doa itu yang menjadi kekuatan. Lalu apakah memang doa itu yang kemudian mengarahkan hati kita untuk menemukan hal-hal yang menakjubkan, spektakuler? Belum tentu. Bacaan pertama justru semakin mengingatkan kita bahwa dengan kita mengenal Allah, kita perlu juga mengenal misterinya, Allah yang menjawab dalam hal-hal yang kemudian di luar logika kita. Allah yang kemudian menyapa kita di luar hal-hal yang mungkin kita sudah persepsikan. Nanti akan seperti ini, kalau A maka B. Kadang bisa kalau A maka bukan A. Ya, bisa hal-hal yang terjadi yang bisa kita alami dalam hidup kita. Dan bacaan pertama melalui pengalaman Elia sendiri, mencari Allah bukan dalam hal yang spektakuler, mungkin badai, mungkin hal-hal yang dahsyat, tetapi dalam wujud angin sepoi-sepoi yang halus, yang mungkin sangat membuat hati kita nyaman, bukan dalam hal-hal yang spektakuler sebagaimana yang dibayangkan oleh Elia, mungkin juga dengan kita. Sama juga, para murid juga mengira Yesus itu jauh, karena posisinya sudah ditinggalkan. Tapi pada saat para murid mengalami badai,
di dalam perahunya, ia kemudian datang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin baik jika kita bertanya terus dalam hati kita, apakah dalam hidupku sendiri, dalam kesibukanku sendiri, aku sungguh mungkin terlalu sibuk mencari Allah dalam hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang wah, hal-hal yang menakjubkan, sehingga aku sulit mengenali Tuhan dalam keheningan batinku sendiri. Atau jangan-jangan aku juga sulit untuk menyadari bahwa Tuhan senantiasa datang menemui setiap hati manusia, hati kita semua, justru di dalam kesulitan dan tantangan hidup kita. Maka, dalam pengalaman Petrus hari ini, jawaban Petrus, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Sebagaimana Petrus mengatakan itu, mari kita sama-sama kita coba mengatakan dalam hati kita, Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh menunjukkan jalanku seperti ini di tengah badai, suruhlah aku tetap setia kepadamu. Engkau selalu menemani hidupku, sehingga kita mampu berani melangkah, sehingga aku sungguh-sungguh semakin mengarahkan hidupku kepadamu yang memiliki kehidupan yang juga menguasai hidup kami, hidup kita sebagai seorang manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.